Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Yuningsi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lintas Budaya serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Di sini kami akan membahas materi terakhir dari mata kuliah Manajemen Lintas Budaya mengenai mengembangkan kompetensi komunikasi antar budaya. Di sini akan dijelaskan titik akhir dari bagaimana penyatuan budaya yang berbeda ketika berada dalam sebuah organisasi. Saya akan menjelaskan menjadi komunikator antar budaya yang kompeten. Proses ini memerlukan melalui banyak jalur penyelidikan terhadap budaya lain, serta budaya sendiri melibatkan memperoleh, menganalisis, menyaring, dan menafsirkan sejumlah besar informasi dari berbagai sumber, termasuk diri sendiri. Yang kedua adalah salah satu cara untuk memahami perkembangan kompetensi komunikasi antar budaya adalah melalui tahapan seperti yang pertama itu ada tahapan etnosentris. Etnosentris itu adalah eh, tahap seseorang melihat budaya lain dari kacamata budaya sendiri. Mereka cenderung menilai budaya lain lebih rendah atau tidak tepat. Yang pertama itu adalah penolakan. Penolakan atau denial tidak mengakui keberadaan budaya lain atau perbedaan budaya. Selanjutnya ada isolasi. Isolasi menutup diri dari interaksi dengan budaya lain. Selanjutnya ada pemisahan, memisahkan diri dari kelompok budaya lain. Selanjutnya ada minimisasi, menganggap semua budaya sama sehingga mengabaikan perbedaan penting. Selanjutnya ada universalisme fisik, berpikir nilai fisik atau spiritual sendiri berlaku universal untuk semua budaya. Selanjutnya ada universalisme transenden, itu sama aja seperti universalisme fisik. Pertahanan merasa budaya sendiri lebih baik sehingga mempertahankan diri dari pengaruh luar, merendahkan menganggap rendah budaya lain. Selanjutnya ada merasa unggul, yakin budaya sendiri paling benar atau paling baik. Selanjutnya yang kedua itu ada tahap etnorelativis. Eh, itu merupakan seseorang mulai menghargai dan memahami budaya lain secara relatif, tidak menganggap budaya sendiri paling benar. Yang pertama itu ada penerimaan, menerima keberadaan budaya lain dan perbedaannya. Yang kedua ada menghargai perbedaan perilaku dan nilai, mengakui dan menghargai perbedaan dalam cara bertindak dan nilai yang dianut budaya lain. Selanjutnya ada integrasi, bisa menggabungkan perspektif budaya lain dalam berpandangan diri sendiri. Selanjutnya ada evaluasi, menilai sesuatu berdasarkan konteks budaya masing-masing. Selanjutnya ada marginalitas konstruktif, mampu hidup di antar dua budaya atau lebih secara sehat. Selanjutnya ada adaptasi, mampu menyesuaikan perilaku dan cara komunikasi sesuai budaya lain. Selanjutnya ada empati, mampu merasakan dan memahami perspektif orang dari budaya lain. Selanjutnya ada pluralisme, mengakui dan mendukung keberadaan budaya. Selanjutnya ada concrete experience pengalaman atau concrete experience atau pengalaman konkret, yaitu mengalami secara langsung suatu situasi atau kejadian. Selanjutnya ada reflective observation, observasi reflektif, merenungkan dan mengamati apa yang telah dialami. Selanjutnya ada abstract conceptualization, konseptualisasi abstrak, yaitu mengembangkan teori atau pemahaman dari hasil refleksi. Selanjutnya ada active experimentation, eksperimen aktif, yaitu menerapkan teori atau ide baru dalam situasi nyata. Selanjutnya yaitu komponen psikologis dalam komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya sendiri terdapat 4 komponen psikologis yang sangat penting. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif dalam komunikasi antar budaya merujuk pada pengetahuan yang kita miliki tentang budaya lain, termasuk nilai, keyakinan, bahasa, hingga strategi komunikasi yang tepat. Pengetahuan ini sangat penting karena membantu kita memahami latar belakang mitra komunikasi sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Misalnya, dalam budaya tertentu, orang lebih menyukai komunikasi yang implisit dan tidak langsung. Sementara di budaya lain, kejelasan dan keterusterangan dianggap lebih sopan
Nah, dengan memahami perbedaan tersebut, kita bisa menyesuaikan cara menyampaikan pesan agar lebih efektif dan tidak menyinggung pihak lain. Oleh karena itu, kognitif adalah dasar untuk membangun interaksi lintas budaya yang lebih lancar. Yang kedua yaitu afektif. Komponen afektif berhubungan dengan perasaan, motivasi, dan kesiapan diri dalam berinteraksi dengan budaya lain. Sikap terbuka, empati, dan rasa ingin tahu menjadi kunci untuk menjalin komunikasi yang harmonis. Tanpa adanya kesiapan emosional, seringkali muncul kecemasan budaya yang membuat kita mudah salah menafsirkan perilaku orang lain. Sebaliknya, dengan empati dan motivasi yang tinggi, kita lebih mampu menerima perbedaan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kesiapan hati untuk memahami orang lain secara tulus. Yang ketiga yaitu perilaku. Komponen perilaku adalah wujud nyata dari pengetahuan dan sikap dalam tindakan sehari-hari. Hal ini tercermin dari bagaimana kita berbicara, menggunakan bahasa tubuh, menjaga etiket, hingga menyesuaikan gaya komunikasi dengan norma budaya lawan bicara. Perilaku sangat penting karena orang lain menilai kita dari tindakan yang mereka lihat, yang terlihat, bukan hanya dari niat kita. Nah, sebagai contohnya itu, kontak mata yang intens bisa dianggap jujur di suatu budaya, tetapi juga bisa dinilai kurang sopan di budaya lain. Dengan mengamati dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan konteks, kita dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dan saling menghormati. Yang terakhir yaitu komponen etika. Komponen etika ini menekankan pada pentingnya pertimbangan moral dalam setiap interaksi lintas budaya. Etika meliputi sikap menghormati, berperilaku adil, dan bertanggung jawab dalam komunikasi. Dalam praktiknya, kita sering dihadapkan pada dilema seperti perbedaan pandangan mengenai pemberian hadiah yang bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan di satu budaya, namun dipandang sebagai suap di budaya lain. Dalam situasi seperti ini, etika menjadi kompas yang menuntun kita untuk memilih tindakan yang tepat, menghormati pihak lain tanpa melanggar aturan maupun prinsip moral. Nah, dengan berpegang pada etika, komunikasi antar budaya dapat berjalan lebih sehat, saling menghormati, dan berkelanjutan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah komponen etis, melepaskan etnosentrisme. Dalam komunikasi lintas budaya, kita perlu menjaga jarak dengan budaya kita sendiri. Jangan terlalu etnosentris atau merasa budaya kita yang paling benar. Belajarlah terbuka pada norma dan nilai budaya lain. Namun, ada permasalahan dalam menilai etika budaya lain. Contohnya, seperti budaya suap kecil atau uang pelicin. Di beberapa negara, memberikan uang tambahan kepada pejabat dianggap hal biasa agar urusan cepat selesai. Namun, di budaya lain, hal itu jelas dianggap sebagai korupsi. Contohnya di budaya seperti di Indonesia. Lalu yang kedua adalah budaya pernikahan anak. Di beberapa budaya, menikahkan anak di usia